Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam mata kuliah fikih ibadah 2 secara online karena kondisi saat ini masih mengkhawatirkan karena wabah, sehingga saya pribadi memutuskan untuk tidak kontak langsung dalam kuliah fikih ibadah ini. Barangkali insya Allah kedepannya bisa kita bertemu di kelas. Alhamdulillah adik-adik, sebelumnya saya mengucapkan banyak puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah kita berada di sini, atas karunia Allah kita dalam kondisi sehat. Semoga yang sedang dalam masalah kesehatan, sakit, semoga diangkat penyakitnya. Amin. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada tabi'in tabi'id, dan kepada umatnya sampai akhir zaman. Amin. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kemarin Bapak sudah meng-share mengenai silabus daripada mata kuliah fikih ibadah 2 ini. Jadi mudah-mudahan kita dalam konsentrasi penuh dalam bahasan ini terkait dengan fikih ibadah yang berhubungan langsung dengan nilai-nilai atau ukuran-ukuran atau barometer bagaimana kita dapat melaksanakan ibadah yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran, sesuai dengan tuntunan hadis yang menjelaskan tentang ibadah-ibadah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan kali ini Bapak menggunakan fikih sunnah ya, fikih sunnah Said Sabiq. Jadi di sini komplit bagi adik-adik untuk membaca permasalahan-permasalahan ibadah kita yang terkait dengan ibadah mahdhah. Artinya ibadah yang ditentukan waktu, kemudian syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Ibadah yang diatur, dan kita tentu harus tunduk pada aturan-aturan tersebut karena terkait dengan sah atau batalnya ibadah kita. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu pada kesempatan ini kita akan membahas dari silabus yang pertama, yaitu bahasannya sholat jamaah. Sholat jamaah biasa dilakukan di masjid, biasa dilakukan di musola, biasa dilakukan di langgar. Bukan dilanggar dalam arti negatif, bahwa musola, orang-orang Betawi mengatakan musola itu langgar. Jadi dimanapun ya kondisi kita, sholat jamaah kadang-kadang dilakukan pada umumnya, dilakukan di yang tadi Bapak sebut, masjid, musola, atau langgar, atau surau. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengacu pada fikih sunnah di sini, bahwa apa sih hukum sholat jamaah? Hukumnya, hukum sholat jamaah adalah sunnah muakkad. Di sini ya,
Bahkan ada yang mengatakan wajib atas kaum pria. Bukan bahkan mengatakan, mungkin ada dasarnya. Wajib bagi kaum pria. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Kenapa? Enggak pindahin ini. Bapak kalau home base di mana home base? Hmm? Home base ngajar di mana? Hah? Home base ngajarnya di mana, Bapak? Ebi. Febi. Ebi. Apa jurusan apa? Di perbankan kayaknya. Ntar perbankan. Ini Febi aja. Perbankan. Perbankan ya. Mm-mm. Kan bukan nanya ke pokoknya belum ada, nanya ke PPN belum juga ya. Karena apa sih? Mayoritas saya di itunya apa di jadwalnya di perbankan Perbankan sama ekonomi syariah. Tapi dengarnya di perbankan. Insya Allah di situ perbankan. Dengan Ibu Hendrita. Hendrita Maikis, perbankan ya? Iya, Perbankan ya. Hendrita. Siap. Oke. Oh mau di itunya ya? Home base-nya ya? Biar nggak, kan kita lagi ngituin budgeting deh yang itu sih. Biar nggak kita jangan jomplang, biar sama itu datanya. Iya oke. Walaupun menanya ke BAP belum ada sih ya, kalau secara resmi belum ada ya. Belum home base ya. Home base belum, cuman di SK juga kan nggak ada ya, nggak ada muncul. Nggak muncul, cuman di SK-nya nggak muncul. Kan ahli aja, kan ahli di UIN aja. UIN lah. Iya terus gitu. Perbankan Pak ya. Perbankan insya Allah. Ya siap, Mbak. Saya dengar sih perbankan. Iya. Pak ya. Oke. Terus. Kita lanjut adik-adik. Tadi bahwa wajib atas kaum pria dalam satu riwayat. Di sini Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa meninggalkan sholat jamaah tanpa adanya uzur, tanpa adanya halangan, ya, tanpa adanya alasan yang kuat, di sini adalah salah satu kemungkaran yang wajib diingkari. Jadi ditolaklah. Kalau kita dalam kondisi lapang, dalam kondisi ada waktu, ya, jadi di situ tidak jadi alasan kalau untuk tidak sholat jamaah. Dan sholat 5 waktu wajib dikerjakan di masjid oleh kaum pria berdasarkan dalil yang tidak sedikit. Ada keterangan-keterangan. Barangkali di sini di dalam hadis Ibnu Umar menuturkan Nabi bersabda, sholat jamaah 27 derajat lebih utama daripada sholat sendirian. Ini muttafaq alaih, artinya disepakati oleh para banyak ahli hadis, muttafaqun alaih. Adik-adik yang dirahmati Allah, barangkali di sini tentang wajib sholat berjamaah itu masih kita harus dalami ya. Tentang wajib tadi, kalau di awal bahwa hukum sholat jamaah adalah sunnah muakkad, tetapi di keterangan selanjutnya bahwa itu wajib dilakukan. Ya memang sholat jamaah di sini Nabi menjelaskan memiliki 27 derajat tingkatannya daripada sholat sendirian. Berarti di sini ada filosofi yang dibangun bahwa kebersamaan itu lebih utama daripada sendirian. Dan Islam mengutamakan kebersamaan. Di sini dilanjutkan oleh Ibnu Umar menuturkan seorang pria buta menemui Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak punya orang yang menuntunku ke masjid." Dia lantas meminta keringanan kepada Rasulullah untuk mengerjakan sholat sendirian di rumah. Beliau memberinya keringanan. Beliau itu Nabi memberi keringanan. Sesudah dia berpaling, beliau memanggilnya kembali pada orang buta tersebut. Apakah kamu mendengar azan? Ya. Kemudian dijawab, ya. Kalau kamu mendengar azan, datangilah dia. Artinya sumber daripada suara tersebut.
sumber daripada suara azan itu biasanya di masjid. Jadi begitu pentingnya ya, begitu tentang sholat berjamaah ini. Ibnu Umar menuturkan kembali, Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Allah, aku sangat ingin menyuruh orang-orang mengumpulkan kayu bakar. Lalu aku perintahkan seseorang untuk mengimami sholat. Dan setelah itu aku pergi ke rumah orang-orang yang tidak mengerjakan sholat jamaah untuk membakarnya. Ini hadisnya muttafaq alaih. Jadi adik-adik, tentang hukum daripada sholat jamaah sudah jelas. Keterangan-keterangan hadis yang menyerukan bahwa keutamaan sholat adalah sholat berjamaah. Dalam hal ini pada titiknya adalah kaum pria. Bagaimana kalau kaum perempuan? Di sini kaum wanita boleh pergi ke masjid dan mengikuti sholat jamaah asal mereka tidak memakai perhiasan dan wewangian yang mengundang, membangkitkan syahwat, dan mengobarkan fitnah. Jadi jangan sampai misalnya sholat berjamaah perempuan itu bersolek, ya, pakai pakaian yang mengundang syahwat kaum pria. Sehingga di sini Nabi menuturkan di sini bersabda, jangan larang kaum wanita pergi ke masjid dan rumah mereka lebih baik untuk mereka. Jadi di sini jelas tafsirnya bahwa perempuan lebih baik mereka beribadah di rumah mereka, ya. Tapi dalam keterangan yang lain, Abu Hurairah menuturkan Nabi bersabda, jangan larang hamba-hamba wanita Allah pergi ke masjidnya, ya. Dan hendaklah mereka pergi ke sana dengan penampilan yang tidak menarik, artinya tidak mengundang syahwat kaum pria. Wewangian, ya. Nah, ini keterangan-keterangan tentang sholat berjamaah bagi pria. Di sini dapat kita simpulkan untuk pria begitu penting. Bahkan ada yang mengatakan di sini keterangan menyatakan wajib dalam hadis Ibnu Umar, ya, yang muttafaq alaih. Kemudian untuk wanita di sini bahwa mereka lebih sempurna sholatnya dilakukan di rumah. Ya, dari keterangan tersebut bahwa di sini rumah mereka lebih baik untuk mereka. Mereka itu perempuan. Kemudian mengerjakan sholat di masjid yang jauh itu lebih sempurna. Berarti langkah yang jauh. Kalau masjidnya di sebelah kita, masa kita cari masjid yang jauh? Artinya di sini orang yang hendak mengerjakan sholat jamaah disunahkan mengerjakannya di masjid yang lebih jauh dan lebih banyak jamaahnya. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Musa. Rasulullah bersabda, dikatakan orang yang paling besar pahalanya dalam sholat adalah orang yang paling jauh berjalannya menuju masjid. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,